Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dari M1B1 18088, akan menjelaskan tentang proses penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja. Penggunaan bioteknologi adalah ternyata sudah dilakukan lebih dari 6.000 tahun lalu loh. Saat itu manusia sudah menerapkan bioteknologi untuk membuat roti, keju, dan bir lewat bantuan mikroorganisme. Tapi bioteknologi modern saat ini sudah mulai menyediakan produk dan teknologi yang membantu memerangi penyakitan langka, mengurangi jejak biologis, mengurangi kelaparan, menghasilkan biofuel, dan membuat proses manufaktur industri yang lebih efisien. Nah, bagaimana sih sebenarnya penerapan bioteknologi yang sering kita temukan sehari-hari? Yuk kita simak penjelasannya di artikel kali ini. Ya, yang pertama itu ragi untuk produksi etanol dan pembuatan roti. Kalian mungkin pernah mendengar kata etanol. Etanol itu adalah sejenis alkohol yang diproduksi menggunakan bahan baku yang mengandung jagung, kedelai, sorghum, atau jelai. Etanol dihasilkan dengan fermentasi lewat bantuan ragi. Dalam bioteknologi, ragi dapat memetabolisme gula pada tanaman dan menghasilkan etanol serta karbon dioksida secara anaerob. Apalagi namanya, etanol sebagai bahan bakar lebih ramah lingkungan dibandingkan bensin atau solar yang berasal dari fosil. Tidak hanya itu, ragi juga digunakan dalam industri pembuatan roti dan bir. Ragi menghasilkan karbon dioksida sebagai produksi sampingan dan dapat membuat adonan mengembang. Saat adonan dipanggang menjadi roti di suhu tinggi, ragi kemudian mati dan etanol pada roti juga menguap. Rongga-rongga kecil yang tertinggal dalam roti membuatnya ringan dan lembut. Ya, untuk yang kedua itu contohnya itu seperti pektinase dalam pembuatan jus buah. Dalam memproduksi jus buah, industri umumnya menggunakan pektinase untuk klarifikasi dan ekstraksi. Pemecahan molekul pektin yang terjadi dalam sel tumbuhan juga bertindak sebagai lem untuk menahan agar sel-sel tumbuhan tetap bersama-sama. Ketika enzim ditambahkan ke jus buah, ia menghancurkan sel-sel dan jaringan tumbuhan serta mengekstraknya. Proses ini terjadi lebih cepat dalam kondisi hangat daripada kondisi dingin karena dikontrol oleh enzim. Oh ya, untuk yang ketiga itu biodeterjen. Ya, kita menggunakan deterjen untuk mencuci pakaian. Dalam bioteknologi itu biodeterjen mengandung enzim yang dapat membantu menghilangkan noda di pakaian. Enzim ini bersumber dari mikroorganisme seperti bakteri yang dapat bertahan hidup bahkan di air panas. Lanjut yang berikutnya itu laktase untuk menghasilkan susu bebas laktosa. Sebagian orang memiliki intoleransi laktosa, yaitu kondisi ketika tubuh tidak mampu mencerna laktosa. Hal ini disebabkan ketika tubuh tidak memproduksi enzim laktase yang digunakan untuk memecah laktosa pada susu. Dengan bioteknologi, kini kita dapat mengonsumsi susu yang bebas laktosa. Caranya adalah dengan menambahkan enzim laktase pada susu, sehingga laktosa telah dipecah terlebih dahulu dan aman dikonsumsi oleh mereka yang memiliki intoleransi laktosa. Ya, yang terakhir itu penisilin dari Penicillium dengan fermenter. Apakah kalian pernah diberi obat oleh dokter ketika sakit? Nah, biasanya salah satu obat tersebut adalah antibiotik. Nah, antibiotik itu digunakan untuk melawan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, antibiotik sendiri diproduksi dari mikroba tertentu untuk menghambat pertumbuhan mikroba lain. Tetapi mikroba pada antibiotik tidak membahayakan sel-sel hidup. Antibiotik pertama ditemukan oleh Alexander Fleming, yaitu berupa penisilin. Penisilin berasal dari jamur Penicillium. Kurang tahu juga masalahnya bahasa Inggris bela. Yang apa ini istilahnya, Penicillium chrysogenum, yang diproses pada wadah besar bernama fermenter. Jamur tersebut membutuhkan nutrisi dan oksigen untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ketika pasokan nutrisi berkurang, jamur akan mengeluarkan antibiotik ke dalam medium. Ya, fermenter sendiri berupa wadah steril besar yang dilengkapi pengaduk, pipa untuk menambah starter kultur, dan pipa udara untuk meniupkan udara ke dalam campuran. Ya, jadi ini saja penjelasan dari saya tentang penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu saja.